Keesokan harinya. Leo, apakah kamu yakin ingin menghadapi keluarga Barata? Tanya Friska. Karena kondisi Friska dan Leo sudah lebih baik, mereka berdua dipindahkan ke ruang rawat inap rumah sakit itu. Friska yang semalam sudah sadar baru saja diberitahu oleh Aditya jika ayah Leo ingin membuat Gunadi meminta maaf atas tindakan yang dilakukan Ivan kepada Leo. Karena itulah dia segera mendatangi kamar Leo untuk mengonfirmasi apa yang tadi dia dengar dari ayahnya. Friska yang sudah lama bekerja di grup Barata tentu saja sedikit tahu jika keluarga Barata bukanlah keluarga kaya yang biasa saja. Walaupun Friska dibuat pingsan oleh Alexa, dia sama sekali tidak berencana memperpanjang masalah ini, apalagi pagi ini, dia sempat melihat berita di televisi tentang keluarga Barata yang sudah resmi menjadi pemilik saham mayoritas di rumah bernyanyi kemarin. Mendengar pertanyaan Friska, Leo hanya tertawa. Sudah beberapa kali dia melihat ayahnya dan Gunadi bertemu. Dari beberapa pertemuan itu, Gunadi selalu bersikap sopan kepada ayahnya dan juga kakeknya. Atas dasar itulah Leo merasa jika status keluarganya dan keluarga Barata tidaklah jauh berbeda. Friska, aku memang tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Ivan, namun akan berbeda ceritanya jika ayahku yang maju. Kamu tenang saja, aku yakin kali ini rencanaku akan berhasil, ucap Leo sambil tertawa. Friska menghela nafasnya pelan, pikirannya kembali mengingat percakapan yang dia lakukan dengan ayahnya tadi pagi. Dalam percakapan itu, Friska juga mengetahui jika ayahnya dan Henry ikut bergabung dengan ayah Leo. Walaupun ayahnya dan Henry tidak ikut saat ayah Leo mendatangi Gunadi, dia tetap saja merasa cemas. Bukan 1-2 kali Ivan menggagalkan rencananya, hal itulah yang membuat dia semakin merasa cemas dengan tindakan ayah Leo. Di kediaman Ivan, Chintami bersama Brian menemani Kelvin di rumah. Karena bertepatan dengan hari libur, Brian yang dulunya memang dekat dengan Cakra memutuskan untuk menemani Chintami menjaga Kelvin agar bisa lebih mengenal sosok Kelvin yang terlihat sangat mirip dengan Cakra. Brian sudah diberitahu tentang identitas Kelvin. Dia juga sangat terkejut begitu mendengar cerita Chintami jika Kelvin kemungkinan adalah putra dari Cakra. Sama seperti Alexa, Brian juga langsung menarik kesimpulan jika Kelvin adalah putra mendiang Cakra. Di Tower Barata Group, Nabila yang sedang duduk di sofa ruang kerja Ivan tampak sesekali menguap karena mengantuk. Semalam, Alexa, Brian, Javin, dan Billy memutuskan untuk ikut bermalam di kediaman Ivan. Kehadiran mereka berempat membuat suasana kediaman Ivan menjadi ramai. Di balkon lantai 2 kediaman Ivan, mereka semua mengobrol dan bercanda sampai mendekati waktu subuh. Walaupun hari ini sedang libur, Ivan dan yang lainnya tetap berangkat ke Tower Barata Corp. Mereka semua terlihat sibuk dengan rencana mereka untuk menjatuhkan perusahaan Leo di Inggris. Sambil bersandar di sofa, Nabila memandangi Ivan, Billy, Javin, dan Alexa yang terlihat sangat serius. Nabila sendiri sudah diminta untuk tidak ikut bersama Ivan dan yang lainnya, namun Nabila tetap memaksa untuk ikut bersama mereka karena khawatir terjadi sesuatu yang membuat Ivan bertingkah menakutkan seperti kemarin. Hah, Bos Ivan. Sepertinya ada perusahaan besar yang melindungi perusahaan kakek Baskoro. Aku kesulitan melacak sumber keuangan mereka, keluh Javin. Iya bos, aku juga sama. Koneksiku tidak mampu untuk menembus perusahaan kakek Leo, ujar Billy sambil menghela nafasnya. Ivan mengangguk pelan. Dia lalu menoleh ke Alexa yang baru saja selesai berbicara melalui sambungan telepon dengan seseorang. Hah. Sepertinya tidak akan mudah menggoyang saham perusahaan keluarga Leo, ucap Alexa menambahkan. Ivan kembali menghela nafasnya. Sudah beberapa jam mereka semua mencoba menggali informasi tentang perusahaan yang melindungi keluarga Leo, namun dia dan yang lainnya belum juga menemukan informasi tentang hal itu. Ceklek. Pintu ruang kerja Ivan tiba-tiba terbuka. Nabila sontak tersenyum ketika melihat Gunadi muncul dari balik pintu.
Selamat datang, Ayah, ucap Nabila sopan sambil tersenyum kepada Gunadi. Dia lalu beranjak dari duduknya dan menghampiri Gunadi yang sedang tersenyum balik kepadanya. Kamu sepertinya lelah. Kenapa kamu memaksa untuk ikut bersama mereka? Ucap Gunadi pelan sambil memandangi wajah Nabila yang terlihat lesu. Ayah, ini terjadi karena aku merasa tidak enak jika harus tinggal di rumah, jawab Nabila. Nabila, tidak ada yang menyalahkanmu atas insiden kemarin. Kamu bisa beristirahat jika kamu lelah, nak, ucap Gunadi sambil mengelus pelan kepala Nabila. Baik, Ayah. Aku janji akan langsung pulang jika aku sudah merasa sangat mengantuk, balas Nabila yang kembali tersenyum kepada Gunadi. Gunadi tersenyum balik kepada Nabila. Dia lalu menghampiri Ivan yang sedang duduk semeja dengan yang lainnya. Nabila sendiri kembali menuju sofa. Dari tempatnya duduk, dia memandangi Gunadi yang sudah berada di samping Ivan. Sebaiknya kalian menghentikan apapun yang sedang kalian kerjakan, ucap Gunadi begitu dia berada di samping Ivan. Ivan, Alexa, Javin, dan Billy sontak terkejut mendengar ucapan Gunadi. Mereka yang berniat menjatuhkan harga saham keluarga Leo terlihat kebingungan dengan kata-kata yang baru saja Gunadi ucapkan. Tapi ayah, kring. Belum sempat Ivan menyelesaikan kalimatnya, pesawat telepon di mejanya tiba-tiba berdering. Dia pun lalu meminta izin kepada Gunadi untuk menjawab panggilan itu. Jawab saja, ucap Gunadi sambil meletakkan map yang dia bawa tadi di meja. Halo. Maaf Tuan Ivan, di bawah seseorang sedang berusaha masuk untuk menemui Tuan Gunadi. Dia mengatakan jika Tuan Gunadi sudah setuju untuk bertemu dengannya di kantor ini. Aku masih menahannya karena sikapnya tidak begitu baik. Oh iya, pria ini mengatakan jika namanya adalah Bastian, ucap pria yang adalah petugas keamanan Tower Barata Corp. Bastian. Seru Ivan yang sontak terkejut saat mendengar nama ayah Leo disebut. Alexa, Javin, dan juga Billy ikut terkejut. Mereka yang sudah mengetahui nama ayah Leo merasa heran mengapa ayah Leo datang ke tempat ini. Aku yang menyuruhnya datang. Beritahu petugas keamanan itu agar mengizinkan Bastian lewat, ucap Gunadi. Ivan mengangguk pelan. Dia lalu memberitahu petugas tadi untuk membiarkan Bastian naik ke lantai 8. Setelah menutup telepon, Ivan beranjak dari duduknya. Dia lalu mempersilakan Gunadi duduk di kursinya. Begitu Gunadi duduk, Ivan, Alexa, Billy, dan Javin lalu berjalan menuju sofa dan bergabung bersama Nabila. Tak berselang lama, pintu ruang kerja Ivan dibuka dengan kasar. Sosok pria yang berumur seperti Gunadi masuk, dengan gaya yang arogan dia berjalan menghampiri Gunadi. Hei, Gunadi. Putramu telah menghajar putraku tanpa alasan yang jelas. Sekarang, bagaimana kamu menjelaskan ini kepadaku, ucap Bastian begitu dia duduk di depan meja Gunadi. Bastian yang baru saja tiba di ruang kerja Ivan langsung menumpahkan kekesalannya kepada Gunadi yang sedang duduk di depannya. Dari nada bicara dan sikap arogan yang dia tunjukkan, Bastian seakan ingin mengatakan jika dia tidak takut dengan nama besar Gunadi Barata yang sudah sangat tersohor di Indonesia. Sambil menyilangkan kedua tangannya, Bastian menatap tajam Gunadi yang masih terdiam. Tak ada rasa sungkan sedikit pun yang dia rasakan walaupun Gunadi adalah sahabat dekat ayahnya. Apa kamu tuli, ataukah kamu sedang berpura-pura tidak mendengarkan perkataanku? Geram Bastian dengan nada tinggi. Javin dan Billy yang menyaksikan itu tampak menggertakkan giginya. Mereka berdua naik pitam melihat sikap Bastian kepada Gunadi yang sudah menjadi sosok pengganti ayah buat mereka. Aku tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum kamu meminta maaf atas tindakan putramu. Jika kamu tetap menolak, aku terpaksa akan memberitahu ayahku tentang hal ini. Kamu tentu saja sudah mengetahui apa yang akan terjadi jika ayahku sampai mengetahui tentang masalah itu, sambung Bastian. Gunadi masih terdiam.
Dia masih saja bersikap tenang dan tidak menggubris ucapan Bastian. Sikap Gunadi yang seperti itu membuat Bastian berada di atas angin. Dia lalu kembali menatap Gunadi dan langsung memukul meja untuk melampiaskan amarahnya. "Brak! Hei brengsek! Katakan sesuatu!" teriak Bastian tepat setelah dia menggebrak meja yang berada di depannya. Javin dan Billy langsung bereaksi. Billy yang sudah tidak tahan melihat tingkah Bastian melangkah maju menghampiri Bastian yang duduk membelakangi mereka, sementara Javin yang juga mulai melangkah tampak meraih vas bunga yang berada di meja. "Hei! Apa yang kalian berdua ingin lakukan?" bisik Ivan sambil menarik kerah ke meja Javin dan Billy. "Bos, mengapa kamu menahan kami? Apa yang dilakukan oleh pria ini sudah keterlaluan," protes Billy dengan berbisik kepada Ivan. Javin juga melakukan hal serupa, dia juga bertanya-tanya mengapa Ivan menghentikan mereka berdua. "Hah? Ikut aku, kalian berdua perlu mendinginkan kepala kalian," ucap Ivan sambil menghela nafasnya pelan. Ivan lalu berjalan menuju pintu ruang kerjanya. Di belakangnya, Javin dan Billy terlihat ikut menyusul Ivan keluar ruangan. "Mengapa kalian berdua bereaksi seperti itu? Ayah pasti akan marah jika kalian tadi sampai bertindak berlebihan," ucap Ivan kepada Javin dan Billy begitu mereka berdua keluar dari ruang kerja Ivan. "Bos, dia sudah berani mengumpat Tuan Besar. Aku sudah tidak mampu lagi melihat Tuan Besar diperlakukan seperti itu," ucap Billy sambil mendengus kesal. "Iya Bos Ivan, Tuan Besar mungkin tidak ingin bertindak gegabah karena ada perusahaan misterius yang melindungi Bastian dan keluarganya, tapi jujur saja, itu tidak berlaku untukku dan Billy. Melihat Tuan Besar diperlakukan seperti itu membuat darahku mendidih. Aku hanya ingin membelai rambut indah Bastian," ucap Javin. "Iya. Membelai dengan vas bunga yang tadi kamu pegang, kan?" ucap Ivan yang kembali menghela nafasnya. "Billy, Javin, aku tahu kalian berdua marah, tapi tolong bersabarlah. Aku yakin ayah datang ke tempat ini bukan tanpa persiapan," ucap Ivan yang berusaha menenangkan Javin dan Billy. Billy dan Javin saling menatap. Mereka lalu menoleh ke Ivan dan kompak menganggukkan kepala mereka. "Baiklah. Kami berdua setuju," ucap Javin yang terpaksa harus mengikuti permintaan Ivan. Ivan tersenyum. Dia lalu menepuk halus pundak Javin dan Billy, "Ayo kita kembali ke ruangan. Jika aku merasa Bastian sudah berlebihan, aku sendiri yang akan maju pertama kali untuk menghajarnya," ucap Ivan. Mereka bertiga lalu kembali ke dalam ruangan. Nabila yang tadi juga melihat Billy dan Javin hendak menyerang Bastian kini menatap mereka dengan perasaan cemas. Alexa yang juga ikut emosi melihat tingkah Bastian hanya bisa berdecak kesal. Dia tampak berusaha tenang karena tidak ingin membuat situasi semakin kacau. "Banyak orang yang selalu membicarakan tentang dirimu yang pemberani dan juga disegani. Aku tidak menyangka jika kamu aslinya hanya seperti ini," ucap Bastian yang lagi-lagi membuat Ivan dan yang lainnya menjadi emosi. Dengan gaya yang arogan, Bastian terus-menerus merendahkan Gunadi yang masih diam. "Hah? Sekarang aku sudah tahu seperti apa dirimu. Aku heran mengapa ayahku selalu menyanjung namamu. Kamu hanya..." "Diamlah brengsek, kamu membuat anak-anakku khawatir," sela Gunadi memotong pembicaraan Bastian. Bastian sontak terdiam saat Gunadi mengatakan itu. Dia sedikit merasa takut saat Gunadi menatapnya dengan tatapan dingin. Ceklek. Pintu ruang kerja Ivan kembali terbuka. Bastian terkejut saat melihat Baskoro yang perlahan masuk ke dalam ruangan dengan nafas yang tersengal-sengal. "Ayah!" ucap Bastian terkejut. "Hah? Hah? Bastian, mengapa kamu berada di sini?" tanya Baskoro yang sedang mengatur nafasnya. "Ah, aku ada urusan sedikit dengan Gunadi," jawab Bastian. "Gunadi?" Baskoro terlihat sangat terkejut ketika Bastian dengan gampangnya menyebut nama Gunadi tanpa panggilan formal. "Iya.
Dia ada urusan denganku, ucap Gunadi sambil beranjak dari duduknya dan berjalan menghampiri Alexa dan Nabila. Nabila, mungkin kamu sebaiknya pulang ke rumah. Hari ini adalah hari libur, kamu sebaiknya menghabiskan lebih banyak waktu bersama Kelvin, ucap Gunadi. Iya ayah, jawab Nabila singkat dengan ekspresi wajah yang terlihat cemas. Gunadi lalu menoleh ke Alexa. Dia menepuk halus pundak Alexa yang berdiri di samping Nabila. Alexa, tolong antar Nabila pulang, ujar Gunadi. Baik paman, serahkan keselamatan putri cantik Anda kepadaku, jawab Alexa sambil menunjukkan jempolnya kepada Gunadi. Gunadi lalu mengantar Alexa dan Nabila sampai ke depan pintu ruang kerja Ivan, ekspresi wajah Nabila yang cemas kembali mengganggu pikirannya. Nabila, apakah kamu mencemaskan ayah? Tanya Gunadi. Tidak ayah, aku tidak mencemaskan ayah, justru sebaliknya, aku mencemaskan pria itu, jawab Nabila sambil melirik ke Bastian yang berada cukup jauh dari tempatnya berdiri. Mencemaskan Bastian? Tanya Gunadi. Hah? Ayah. Tolong jangan berlebihan. Kata-kata Nabila sontak membuat Gunadi terkejut, dia langsung tertawa mendengar Nabila yang memintanya untuk tidak berlebihan. Hahaha, Nabila. Sepertinya aku perlu menyelidiki siapa orang tua kandungmu yang sebenarnya. Entah mengapa, akhir-akhir ini, kamu lebih terlihat mirip dengan istriku daripada mendiang ibu kandungmu. Mungkin kamu memang adalah putri kandung kami, ucap Gunadi sambil tertawa. Alexa dan Nabila tertawa kecil mendengar ucapan Gunadi. Nabila yang tadi terlihat cemas karena takut Gunadi lepas kontrol seperti Ivan kini dapat bernafas lega setelah melihat Gunadi tertawa. Bastian menyunggingkan bibirnya. Dia masih tidak mengubah gaya arogannya meskipun Baskoro kini berada di dekatnya. Dia yang merasa sudah mengalahkan Gunadi ingin memanfaatkan momen ini untuk membuat ayahnya sadar, jika Gunadi tidak sehebat seperti apa yang selalu ayahnya katakan. Gunadi kembali masuk ke dalam ruang kerja Ivan. Dia tampak menggulung kedua lengan bajunya lalu mengambil map yang tadi dia bawa ke ruangan Ivan. Baskoro, mulai hari ini kamu dipecat, ucap Gunadi sambil melempar map berisi dokumen itu ke Baskoro. Tepat setelah Gunadi melempar map itu, dengan cepat Gunadi melayangkan tinjunya ke dada Bastian yang sedang duduk di depan meja Ivan. Buk! Akak! Pekik Bastian yang langsung menghantam lantai dengan keras. Brengsek! Sekarang aku akan menghajarmu di depan ayah yang kamu bangga-banggakan, ucap Gunadi sambil tersenyum sinis kepada Bastian yang merintih kesakitan.